berdoa selesai. Baik, bertemu lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran dasar akuntansi dan lembaga keuangan. Pada hari ini kita telah masuk ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini adakah yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, berarti hadir semua ya. Jadi pada minggu kedua ini berarti kita telah melewati pertemuan pertama. Adakah masih ingat pertemuan pertama itu tentang apa? Sejarah akuntansi. Oke, terima kasih Fitri. Jadi pada pertemuan pertama kemarin kita telah belajar tentang sejarah akuntansi, di mana kita telah mengenal bagaimana akuntansi itu bisa muncul, lalu bagaimana perkembangan akuntansi itu berkembang di dunia, khususnya di negara Indonesia. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita akan belajar tentang pengertian akuntansi dan jenis kegiatannya. Baik, nah jadi Ibu ingatkan terlebih dulu kepada kalian untuk jangan terlalu pusing dengan akuntansi, karena pada dasarnya jika kita terus melakukan praktik akuntansi, maka kepribadian kita akan jadi lebih teliti dan teratur. Kalian kan anak SMK yang nantinya juga bisa langsung terjun ke dunia kerja, maka dengan kalian memiliki sebuah pribadi yang teliti dan teratur pasti membantu kalian untuk masuk ke dunia kerja. Sehubungan dengan itu, maka tujuan pembelajaran Ibu pada pagi hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian akuntansi sebagai dasar untuk pemahaman peserta didik terhadap profesi akuntansi. Lalu yang kedua, kalian itu dapat menganalisis kegiatan akuntansi di perusahaan sebagai penerapan elemen kompetensi dalam diri peserta didik. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi yaitu tentang akuntansi. Sebelum kita masuk ke pengertian, Ibu ingin melihat apakah kalian sudah ada yang paham tentang suatu konsep akuntansi. Jadi Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang sudah paham atau sudah menerapkan suatu konsep akuntansi di kehidupan kalian? Bisa angkat tangan? Oke, silakan Hani. Kalau dalam sehari-hari itu saya itu suka membuat catatan buku harian seperti jurnal. Itu pemasukan hari ini berapa uangnya, terus yang saya keluarkan itu berapa, jadi saya mengetahui pengeluaran berapa dan sisanya itu ditabung. Baik, terima kasih Hani. Jawaban Hani kita tahu dulu apakah itu benar, apakah itu konsep akuntansi atau tidak, bisa kita lihat dari pengertian akuntansi. Nah, jadi pengertian akuntansi itu menurut asal kata dari tata bahasa, akuntansi berasal dari kata kerja to account yang artinya menghitung. Nah, dalam arti luas, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Dan jika kita lihat dari konsep akuntansi yang Hani kerjakan di kegiatan sehari-harinya, maka jika kita lihat dari pengertian itu sudah termasuk ke konsep akuntansi. Karena di situ Hani telah mengidentifikasi pemasukan dan pengeluarannya, kemudian dia ukur apakah pemasukannya lebih besar dari pengeluarannya sehingga memunculkan sebuah informasi apakah ia boros atau tidak, sehingga jika kita lihat bisa juga ia menimbulkan sebuah keputusan apakah di bulan depan ia harus menabung atau tidak. Oke, next. Nah, di sini pengertian akuntansi menurut suatu lembaga. Yang pertama menurut Accounting Association. Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit information judgment and decision by users of the information. Jadi, menurut lembaga asosiasi akuntansi ini, akuntansi itu adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan atau melaporkan informasi ekonomi sebagai judgment penilaian serta decision pengambilan keputusan oleh pengguna informasi tersebut. Nah, selanjutnya ada menurut American Institute of Certified Public Accountants atau ASPA. Sini Ibu ingin mengetes kemampuan bahasa Inggris kalian. Ada nggak yang berani buat membaca pengertian akuntansi? Oke, silakan saudara. Menurut American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner in terms of money, transactions, and events which are in part and base of financial character and interpreting the result thereof. Oke, tangan untuk anak. Baik, jadi menurut AICPA ini akuntansi adalah sebuah seni mencatat, mengklasifikasi, dan seni menyimpulkan sebuah transaksi atau kejadian akuntansi yang dimana dari hasil analisis tersebut dapat kita tafsirkan apa sih analisisnya. Nah, selanjutnya dari pengertian-pengertian tadi maka bisa kita satu padukan
disatukan menjadi sebuah akuntansi adalah langkah-langkah mencatat, menggolongkan dan menyimpulkan transaksi-transaksi keuangan dalam satuan nilai uang, kemudian menganalisis hasilnya sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan akuntansi. Dari pengertian tadi, kita bisa lihat apa saja sih kegiatan-kegiatan akuntansi itu. Maka kegiatan akuntansi yang pertama adalah yaitu pencatatan. Dari pengertian tadi ada kata pencatatan, maka itu termasuk ke kegiatan akuntansi, yaitu kegiatan memindah dengan menganalisa transaksi keuangan perusahaan yang terjadi di dalam jurnal dengan cermat, teliti, dan urut. Yang kedua, penggolongan, yaitu merupakan kegiatan memilah dan mengumpulkan transaksi keuangan perusahaan yang tertulis di jurnal ke dalam satu akun buku besar. Lalu yang ketiga ada pengintisaran, yaitu kegiatan untuk meningkat transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke dalam akun buku besar, selanjutnya saldonya dimasukkan ke dalam neraca saldo. Lalu yang terakhir ada kegiatan penyajian atau pelaporan, yaitu dari analisis transaksi tersebut disusun sebuah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan neraca. Oke, mungkin itu saja materi kita mengenai hari ini. Nah, Ibu ingin melihat apakah di sini kalian sudah paham itu dan sudah dapat memenuhi tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini. Maka dari itu, Ibu ingin melihat apakah kalian sudah paham konsep akuntansi. Ibu ingin menunjuk kalian untuk membuat sebuah pengertian akuntansi berdasarkan pemahaman kalian sendiri. Ini Ibu tunjuk saja terlebih dahulu ya. Ibu ingin cara untuk membuat pengertian akuntansi menurut pemahaman kalian. Menurut saya, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pemuteran, pencatatan, penggolongan, pengisytiharan, serta pelaporan suatu informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Oke, berarti di sini Zara sudah paham apa sih pengertian akuntansi itu menurut pemahaman kalian sendiri. Berarti bisa Ibu katakan bahwa tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai. Nah, sebelum mengakhiri, marilah kita membuat kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini. Sini ada yang berani atau sudah mencoba membuat kesimpulan? Oke, silakan Saudara Riza. Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu belajar tentang pengertian akuntansi, yang mana akuntansi merupakan kegiatan mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi keuangan yang menghasilkan informasi bagi pengguna informasi tersebut. Lalu, belajar tentang kegiatan akuntansi yaitu ada pencatatan, penggolongan, pengisytiharan, dan pelaporan. Baik, jadi benar sekali kata Risa bahwa kita tadi telah belajar mengenai pengertian akuntansi, tadi ada juga pengertian akuntansi menurut berbagai lembaga, lalu tadi juga dari pengertian tadi bisa kita lihat ya, apa sih jenis kegiatan-kegiatan akuntansi itu. Nah, sebagai latihan mandiri pemahaman kalian, sini Ibu sudah membuat tugas, yaitu kalian mencari 3 pengertian akuntansi menurut para ahli, yang kemudian kalian satu padukan menjadi satu pengertian, yang mana berdasarkan pemahaman kalian terhadap 3 pengertian tersebut. Untuk teknis lebih lanjutnya bisa kalian cek dan lihat di grup WA yang sudah Ibu kirim. Oke, mungkin itu saja terkait materi pada hari ini. Sampai jumpa di materi minggu depan, yaitu mengenai tujuan pencatatan akuntansi. Itu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.